humanity is only one. Prinsip kami dalam Islam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Assalamualaikum warga sipil. Ya, sebingung-bingungnya orang ketika dia seorang muslim, nabinya pun Nabi Muhammad SAW, dan kitabnya pun Al-Quran, ya, tetapi masih memiliki pandangan bahwa semua agama itu sama-sama masuk surga, sebab sama-sama mengajarkan kebaikan. Bagaimana tidak, Pak? Ya, dia beragama Islam, ngaku muslim, ya, kitabnya pun Al-Quran, dan mungkin sejak kecil juga udah ngaji. Tetapi di saat bersamaan mereka seakan mendustakan beberapa, bahkan banyak ayat yang membantah pernyataan atau pemahaman mereka bahwa semua agama itu sama-sama diterima, sama-sama masuk surga. Jadi sebuah disclaimer penting ya, di sini pembahasan ini merupakan dogma kami sebagai seorang muslim. Dan buat kalian yang maaf non muslim ya, kalian bisa skip video ini. Ya, sebab konten ini ya tujuan utamanya adalah untuk kalian yang muslim, yang masih berpendapat atau berpemahaman bahwa semua agama itu sama-sama benar dan sama-sama masuk surga. Quran surah Al-Maidah ayat kelima. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat ke-78. La'inal ladzina kafaru min bani Israil ala nisani Dawud wa Isa bani Maryam. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Kemudian Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi sudah sangat jelas ya, berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa siapa saja yang mengingkari orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, atau kafir dalam artian mereka ini Yahudi dan Nasrani tersebut tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad SAW dan mendustakan beliau SAW. Ya, maka sungguh mereka ini telah mendustakan Allah Ta'ala. Ya, sebab Allah telah mengkafirkan mereka, tetapi malah justru hambanya ini tidak mau mengkafirkan sesuatu yang telah Allah sudah jelas kafirkan dalam Al-Quran. Dan memang ya, perkataan bahwa semua agama itu sama adalah perkataan yang sesat menyesatkan, yang sampai sekarang masih menyebar di Indonesia. Ya, karena memang ada orang-orang yang sengaja menggaungkan perkataan sesat ini, yaitu mengatakan bahwa semua agama sama, apapun agamanya yang penting berbuat baik, bisa masuk surga. Ya, padahal jelas sekali Allah itu katakan di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam, bahwa hanya agama Islam lah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di sini saya ada video ya yang saya akan reaksi dari channel Inspirasi Islam namanya ya. Kita putarkan terlebih dahulu videonya. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya dia pasti memiliki tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada pemahaman yang keliru teman-teman. Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Gimana teman-teman? Ya, cukup mengherankan juga ya. Seorang yang notabene imam besar Masjid Istiqlal bisa berpendapat mengeluarkan statement bahwa semua agama itu sama. Ya, astagfirullah. Ada apa dengan Masjid Istiqlal ini ya Allah? Ya, coba kita simak lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kata-kata seperti ini muncul dari mulut orang-orang liberal yang mereka mengatakan orang-orang liberal teman-teman, semua agama sama di mata Tuhan. Bahkan tidak jarang mereka juga sering sekali ikut-ikutan dalam perayaannya orang-orang kafir. Tadi di backgroundnya kan tulisannya Selamat Natal, terus ini lagi di backgroundnya ada salib. Dan orang kafir ini pun ikut juga dalam perayaannya umat Islam dengan alasan perbuatan seperti itu untuk toleransi antar umat beragama. Nah, ini yang terjadi di Al Zaitun ya. Karena atas dasar semua agama sama, ya, karena atas dasar toleransi, dan Muslim juga ikut sholat Idul Fitri. Astagfirullah. Entah ini Idul Fitri atau Idul Adha ya, saya juga lupa. Yang jelas non Muslim ini ikut juga sholat Idul Fitri. Lantas apakah yang dikatakannya itu benar? Bahwa semua agama sama di mata Tuhan. Lagu qasidah di acara Natal, indahnya kebersamaan. Ya.
Ya ini mah ibaratkan kayak gado-gado ya. Udah mah dicampur aduk situ ya, plek ketiplek ya. Campur semua di situ. kita, mari kita temukan jawabannya pada Ini ya kayak mungkin ibu-ibu majelisan ya. Kostumnya seragam, terus di belakangnya spanduknya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. video berikut ini. Nah kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, Ini pendapat dari Ustaz Firanda Andirja ya teman-teman. sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Ya. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwai. Iya, betul. Dakwai Iya. mereka. Artinya begini teman-teman, ketika ada orang Islam itu sendiri yang berkeyakinan atau berpendapat bahwa semua agama itu sama, agama di luar Islam itu juga sama ya, sama-sama ketika dia berbuat baik dia memiliki tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia juga tidak yakin dengan agamanya sendiri. Seperti itu ya, sama saja seperti itu. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Sebab teman-teman, ya saya yakin ya di agama yang lain, ya entah itu di teman-teman kita di Nasrani atau Yahudi atau mungkin di Buddha, ya mereka pasti berkeyakinan menganggap agamanya sendiri juga yang paling benar. Sedangkan agama di luar dari agama mereka itu salah. Ya mereka juga menganggap kita salah. Ya, masa kita ini yang kita punya kitab loh sudah diterangkan di situ bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Islam ya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dogma kita itu ya. Prinsip kita ya, tauhid kita di dalam agama Islam. Ya, tetapi masa kita pemeluknya sendiri ini malah ragu akan hal ini teman-teman, dan sehingga menganggap semua agama itu sama juga. Ini kan sebuah kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Coba kita lanjut. Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. That's the point. That's the point. Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Ya, sebenarnya perkataan semua agama sama, ya ini udah lama sekali digaungkan di Indonesia. Ya, dan sudah banyak sekali dai-dai yang membantahnya. Sudah banyak sekali para ulama yang membantahnya. Tetapi ternyata sampai sekarang ya masih juga digaungkan oleh orang-orang yang liberal. Ya, bahwa semua agama itu sama. Teman-teman, sekarang kita bahas dampak fatal dari doktrin semua agama sama, ya, semua agama benar. Lihat dampak fatalnya, teman-teman. Orang-orang yang terdoktrin menganggap semua agama benar, dia akan bermudah-mudahan untuk ikut-ikutan dengan ritual ibadah umat agama lain. Ibu-ibu majelisan, Klik dari Keuskupan Ruteng mengikuti perarakan patung Bunda Maria Assumpta Nusantara di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara. kita lihat tadi kan ibu-ibu majelis taklim mungkin itu ya, dan ini bapak-bapak pakai kopiah ya, dan sudah kita bisa simpulkan bahwa ini adalah orang muslim ya. Ciri-ciri khasnya, identitasnya seorang muslim. Kemudian mengangkat apa ini? Patung. Atau NTT pada Minggu 14 Agustus Patung ya. 2022 Kalian malam. pasti sudah mengenali ini patung apa, teman? Selain umat Katolik, umat Islam juga ikut dalam perarakan patung Bunda Maria tersebut. Mereka adalah pemudi Fatayat NU Manggarai Barat. Ya Mereka Allah, masuk ya Astagfirullah. dalam barisan bersama ribuan umat Katolik Bukan sembari begini menyanyi. saudaraku. Dalam bertoleransi bukan seperti ini. Ya, mohon maaf ibu-ibuku yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapakku yang saya juga cintai. Bukan seperti ini model toleransi. Ya, bukan seperti ini. Diiringi musik. Mereka tampak khusyuk mengikuti perarakan. Ya, seperti inilah. Salah satu dampak parah dari doktrin menganggap semua agama itu benar, semua agama itu sama. Ya, mereka yang tidak paham akhirnya ikut-ikutan beribadah. Sebagaimana orang-orang non-muslim beribadah. Dan ikut-ikut juga memeriahkan ibadah-ibadahnya umat agama lain. Ya, bahkan sekarang sudah mulai banyak orang-orang Islam yang mulai minta doa, minta keberkahan kepada pendeta. Ya, karena menganggap sama aja pendeta dengan ulama. Ya, itu sama saja doanya sama-sama akan dikabulkan juga. Ya, ini coba kita lihat videonya. Astagfirullah. Nah, ya Allah, malah dia lagi juga
memperagakan ya simbol-simbol salib ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Nasrani ya. Padahal ini dilakukan oleh orang Islam. Ya kalau dilakukan memang orang Nasrani ya nggak ada masalah. Masalahnya adalah orang Muslim yang memperagakan gerakan seperti itu. Ya ini kita bisa lihat ya captionnya di atas ya. Wah, orang Muslim tapi tahu tanda salib. Ya ini salah satu contoh, salah satu contoh dampak fatal bila kita meyakini bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama. Dan sekarang ya baru-baru ini yang menggaungkan bahwa semua agama sama, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal. Dengan dalil dia menyambut kedatangan Paus Fransiskus, mengatakan, wah semua agama sama kok, kita sama-sama saja. Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada kemanusiaan itu hanya satu. Bedanya satu sama lain itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Dalam persoalan kemanusiaan, ya memang kita ini tidak perlu melihat agamanya orang lain itu apa. Ya kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan agama di dalam persoalan kemanusiaan. Artinya itu begini teman-teman, ketika ada saudara-saudara kita non-muslim yang terkena musibah, ya nggak perlu kita ini melihat agamanya apa, ya tolong aja sebisa kita, karena itu konteksnya kemanusiaan. Namun teman-teman, jika dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan, ya nggak bisa ini kita katakan semua agama itu sama, sama-sama benar. Dan jangan juga karena hal ini menjadikan alasan konteks kemanusiaan, lalu menyamakan semua itu agama itu sama, ya membenarkan semua agama. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, ya berdalih mengedepankan kemanusiaan, lalu mengatakan bahwa semua agama itu sama, sama-sama saja, ya sama-sama benar. Sebaik apapun hubungan kita dengan orang kafir, seperti apapun baiknya persahabatan kita dengan orang kafir, tetap kita harus mengingkari sesembahan mereka. Ya karena sebagai umat Islam tidak boleh membenarkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya karena seperti itulah makna la ilaha illallah sesungguhnya teman-teman. Ya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya di sini berbicara tentang prinsip dalam akidah kita, berprinsip dalam beragama kita. Kan setiap agama itu memiliki dogma masing-masing, ya memiliki kepercayaan masing-masing, memiliki prinsip masing-masing dalam ibadah, dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, yang paling pertama kita meyakini bahwa tidak ada sesembahan pun yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh perantara dalam kita ini beribadah kepadanya. Itu poinnya teman-teman. Jadi kalau kita sudah berkomitmen bahwa kita ini masuk ke dalam Islam dan memilih Islam sebagai agama kita, memilih Islam sebagai jalan hidup kita, ya seharusnya di saat bersamaan kita tidak membenarkan perkataan semua agama itu sama. Sebab itu tadi dari ayat-ayat yang telah kita baca di awal tadi, yaitu semua membantahnya. Ya Allah sendiri yang mengkafirkan mereka. Ya masa sesuatu yang jelas-jelas Allah sudah kafirkan. Ya kita sebagai hambanya Allah ini malah mengingkari hal tersebut. Malah tidak mengatakan hal itu kafir. Padahal sudah jelas-jelas Allah katakan itu kafir. Jadi seperti itulah ya makna la ilaha illallah sesungguhnya. Bahwa tiada yang berhak disembah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusan agama itu ya amalia ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, kepercayaanmu. Ya silahkan kamu anut. Dan untukku agamaku. Ya sebenarnya saya kasihan ya melihat fenomena seperti ini. Ya. Orang-orang awam banyak yang terjebak atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan sampai menabrak hukum-hukum syariat Islam. Bahkan yang paling parah yang ditabrak yaitu masalah tauhid. Dia hanya memikirkan hal ini atas dasar kemanusiaan. Tetapi dia tidak memikirkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya saya ingatkan teman-teman. Hati-hati. Ya jangan terjebak atas dasar kemanusiaan. Lalu kita ini menggadaikan akidah kita. Kemanusiaan ya tetap ya harus dikedepankan teman-teman. Tetapi lihat konteksnya apa. Ya, jangan terjebak atas dasar kemanusiaan, lalu akidah kita ini runtuhkan. Ya, semoga video hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Insya Allah. Subscribe channel ini dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.